Berjumpa dengan saya di channel Masuk Akal, membahas uji kompetensi listrik dinamis halaman 241 buku paket IPA kelas 9 oleh saya Iim Nugraheni. 1. Perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah: yang pertama, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dapat mengalami perubahan energi. Baterai menyimpan energi kimia menghasilkan listrik atau arus listrik atau energi listrik. Menyalakan senter itu menghasilkan energi cahaya. Maka perubahan energinya adalah kimia, listrik, dan cahaya. Jawabannya A. Gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Gambar pertama itu penghantarnya adalah aluminium, yang kedua sendok plastik, yang ketiga kunci, yang keempat udara. Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah: supaya arus listrik dapat mengalir, perlu adanya rangkaian tertutup dan penghantar yang baik. Penghantar yang baik adalah logam dan air. Pada gambar, aluminium adalah logam atau konduktor, sendok plastik isolator, kunci adalah logam penghantar atau konduktor, udara bukan penghantar. Jawabannya adalah 1 dan 3. C. 3. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar tersebut adalah titik-titik C. Diketahui arus 10 mA sama dengan 0,01 ampere. Waktunya T sama dengan 60 detik. Maka I sama dengan I per T. I sama dengan I kali T. Maka 0,01 kali 60 hasilnya 0,6. Jawabannya adalah D. 4. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah: pada saat listrik dinyalakan, maka energi yang diberikan pada lampu akan berubah menjadi energi cahaya dan panas, sehingga energi listrik yang dihasilkan akan lebih besar dari energi cahaya yang dihasilkan, karena terbagi menjadi energi cahaya dan panas. Jadi jawabannya A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. 5. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385, maka biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah titik-titik. Asumsinya 1 bulan sama dengan 30 hari. Kita bisa menghitung menghasilkan energinya, lalu energi dikalikan waktunya dan dikalikan harganya, kWh-nya. Ini 4 lampu kali 20 watt kali 3 jam berarti 240 Wh. 1 AC kali 450 watt
kali 6 jam sama dengan 2500 watt. 1 LCD kali 100 watt kali 6 jam 600 Wh. 1 komputer kali 350 watt kali 6 sama dengan 2100 Wh. Lalu kita jumlahkan sama dengan 5640 Wh. Ini jadikan kWh karena harganya nanti dalam bentuk kWh. Jadi dibagi 1000 menjadi 5,640 kWh. Maka harga yang harus dibayar adalah 5 kali 640 kali 385 kali 30 hasilnya 65.142. Jawabannya adalah B, 65.142 rupiah. 6. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti terlihat pada gambar berikut. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan yang berikut yang benar adalah arah arus yang melalui titik percabangan akan terbagi menjadi 2, di L1 2 dan L3. Secara seri maka arus yang masuk pada L1 sama dengan L2 sama besar, dan yang masuk L3 arusnya lebih besar dari L1 2 karena arus cenderung mengalir pada rangkaian hambatan yang kecil. Maka jawaban yang sesuai di atas adalah B. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. 7. Beberapa peserta didik menggunakan ampere untuk mengukur arus pada sirkuit dengan tegangan yang berbeda-beda. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran beberapa peserta didik tersebut. Lengkapi tabel berikut ini. Jawabannya adalah diketahui dalam tabel V2 menghasilkan arus 15 mA. V sama dengan 4 volt menghasilkan arus 30 mA. Ditanya berapakah tegangan jika arus yang dihasilkan 60 mA. Jawabnya adalah kita cari R, itu berarti hambatannya 2/15 dari V per R ya, 2 dibagi 15 sama dengan 0,13. Maka V sama dengan I kali R. V sama dengan 2/15 kali 60. Jadi ini lebih mudah menghitungnya pakai yang ini. Hasilnya sama dengan 8 volt. Maka jawabannya adalah D. 8. Salah satu keuntungan energi matahari adalah matahari itu tidak menghasilkan polusi. Dia bisa diperbaharui ya dengan terjadinya reaksi nuklir. Jika musim hujan maka matahari tertutup awan sehingga tidak tersedia sepanjang waktu. Termasuk pada saat iklim itu tergantung musim. Maka jawabannya adalah A. 9. Yang berikut bukan bahan bakar fosil. Jawabannya adalah bahan bakar yang berasal dari fosil itu adalah batu bara, minyak bumi, gas. Jadi jawabannya adalah B, karena matahari berasal dari reaksi nuklir di bintang.
Matahari itu bintang. 10. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah yang pertama, untuk menghemat listrik menggunakan alat listrik yang menggunakan daya rendah dan instalasi listrik yang menggunakan rangkaian paralel, dan mencabut stop kontak dengan kabel saat tidak digunakan. Jadi jawabannya adalah C.